شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وكرام وسلم ورضي الله تبارك وتعالى ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام وصحبه أجمعين وإلى حضرة مؤلف هذا الكتاب إلى حضرة القارئ هذا الكتاب وأصولهم وفروعهم ولبيتهم وصحبه أجمعين وأمدنا بأمداد في حياة الدارين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اكفنا علمنا ورزقنا وعمرنا وصحتنا ودنيانا يا الله في الدنيا والآخرة اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا وأهل قريتنا من أهل العلم وأهل الخير وللعبادة والاستقامة وللسلام والصحة وللقرآن العظيم ولا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا وإياهم من الشر والجهل والضير إنك على كل شيء قدير بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. Bihadaratil mukarramin wal mukarramat segenap jamaah Masjid Jami'an Nur yang saya hormati dan saya muliakan. Khusus Ketua DKM Masjid Jami'an Nur Bapak
dan saya muliakan Sayyidul Wilayah Bapak Ketua RT yang hadir, hadirin hadirat yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untayan kalimat tasyakkur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat beriring salam kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ikut makmum di belakang para hadirin hadirat semua untuk mengungkapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang alhamdulillah di pagi yang hikmah ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan salat subuh berjamaah dan kita berpanjang dengan taklim dan i'tikaf. Mudah-mudahan rangkaian ibadah di pagi hari ini kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebab itu mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan mengucapkan satu kalimat tahmid bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beriring salam semoga Allah haturkan harikat baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba-hamba Allah, kita teruskan kembali pembahasan kitab Mukhtar Ahadits An-Nabawiyah, hadis yang ke-47. Mari kita ngalap berkah, kita sama-sama membaca. Nanti saya baca sampean ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam addibu auladakum ala salati khisalin hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an fa inna hamalatal Qur'an fi dhillillah yawma la dhilla illa dhilluhu ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabah wa'lamu anna Allah ta'ala la yastajibu du'a min qalbi ghafilillah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza ataka Allahu malan falyura atharu ni'matillahi alaika wa karamatihi. Addibu auladakum ala thalati khisalin. Addibu supaya padha didik sapa sira kabeh auladakum ing pira-pira anak sira kabeh ala thalati khisalin ing atase telung perkara. Lama-lama paham kan ya? Insyaallah paham.
didiklah oleh kalian, didiklah anak-anak kita dengan 3 hal. Didikan yang pertama kata Rasul, hubbi nabiyikum. Ini baca hubbi apa hubbu? Ini belajar nahwu nih soalnya. Ini bacanya hubbi apa hubbu nih? Hah? Udah nyampe berilmunya nih? Belum. Mulai belajar. Apa hubbu, apa hubba, apa hubbi. Sekarang pelah. Orang diwoco juga nggak apa-apa. Jadi kalau hubbi dibaca jer itu menjadi badal dari ala talati khisorin rupane. Badal itu rupane hubbi. Gimana kalau dibaca rofa boleh? Boleh. Jadi apa? Jadi mubtada. Jadi khobar mubtadanya disimpan ala talati khisorin ing atas setelu piro-piro perkara hum utawi ala talati khisorin iku hubbu nabiyikum. Jadi khobar mubtadanya disimpan. Itu kata Ustaz Fadilah yang lagi belajar ilmu nahwu. Jadi yang pertama hubbi nabiyikum, kita diajarkan, diperintahkan oleh Rasulullah supaya ngajarin anak-anak kita, mengarahkan anak-anak kita untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai nabi-nabi yang wajib diketahui yang 25, khususnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tidak ada makhluk yang Allah ciptakan yang kemanfaatannya, yang kemaslahatannya melebihi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah. Beliau adalah manusia, sosok manusia yang senantiasa memikirkan umatnya. Yang membaca sholawat, yang kagak membaca sholawat tetap dipikirin sama Rasulullah. Ya ibarat kata kayak orang tua mikirin anak. Dipikirin tuh dari lahir nanti sekolahnya di mana, sudah SD lulus SMP-nya ntar di mana, nanti gede lagi naik lagi aliyahnya di mana, kuliahnya di mana, dipikirin terus tuh. Itu Rasulullah lebih dari orang tua memikirkan anaknya. Karena apa? Keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Makanya apa? Kita rugi kalau kita nggak cinta baginda Rasul. Rugi. Anak rugi nggak cinta orang tuanya yang sudah mendidiknya. Berarti dia su'ul adab. Sudah dimomong, sudah diasuh, sudah dididik sama orang tua, kagak berbakti sama orang tua, su'ul adab. Kita sudah dipikirin, dibela oleh Rasul dunia akhirat nanti, dibela kita oleh baginda Rasul, kitanya kagak mau ngikutin sunnah Rasulullah. Naudzubillah min dzalik. Maka ini pondasi yang pertama. Hubbi nabiyikum ini berarti kita diberikan cinta secara otomatis, cinta Allah dan cinta Rasulullah. Karena ini satu paket, Pak, ibarat dua mata uang, nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Makanya dua kalimatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah selalu digandeng. Hanya satu saja cinta Allah, nggak cinta Rasulullah, bohong. Dipertanyakan. Nggak mungkin. Orang cinta Rasulullah mestinya harus cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok ada orang mengakunya cinta Rasulullah tapi ninggalin salat wajib, bohong. Ini satu paket. Kalau cinta Allah maka harus cinta Rasulullah. Kenapa? Karena kita bisa mencintai Allah berkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka hubbi nabiyikum yang pertama, kita mendidik anak-anak kita untuk mencintai Rasulullah, mencintai nabi-nabi kita. Dengan cara apa? Mengisahkan, menceritakan kisah-kisah Rasulullah, kisah perjuangannya. Beli bukunya, buku-buku ceritanya, sebelum dilahirkan masih dalam alam malakut bagaimana, sebelum keluar ke alam dunia dikeluarkan oleh Allah ke alam dunia bagaimana kisahnya, setelah lahirnya bagaimana kedahsyatannya, mukjizatnya, sampai dengan akhir hayatnya, supaya apa? Anak kita mengenal. Kalau kita nggak bisa menceritakan, ya hadirkan anak kita ke majelis ilmu, hadirkan anak-anak kita ke majelis maulid. Karena di acara-acara maulid dikisahkan bagaimana kisah Rasulullah SAW. Nanti datang lagi Isra Mi'raj, dikisahkan lagi. Datengin, hadirin anak kita. Kalau kita nggak bisa ceritain, sudah kita nggak bisa ceritain, kita ngapain saja. Akhirnya apa? Salah figur. Kagak nyintai Rasulullah, kagak nyintai para orang-orang soleh. Akhirnya apa? Karena yang ditonton pemain sepak bola, yang jadi figurnya pemain sepak bola. Akhirnya apa? Kamarnya isinya apa? Pemain sepak bola. Oh, sekarang lagi ngetrennya misalnya Lionel Messi atau Ronaldo. Udah tuh kamar isinya gambar Ronaldo, gambar Lionel Messi. Kita mencintai apa yang dilakukan mereka, kita ikutin. Cara selebrasinya, cara ngomongnya, diikuti tuh gaya-gayanya. Ya, namanya orang cinta. Namanya orang cinta itu selalu akan berusaha mengikuti apa yang dicintainya. Kita cinta Ustaz Fadilah, ngikutin gaya ngomongnya, gaya lebaynya, gaya mancingnya, gaya perpakaiannya necis. Saya salut seperti itu, biar rakyat masuk ke gayanya. Kalau udah ada undangan proyek nih, jadi kori, masya Allah, pakai celana, pakai jas, dasinya dasi apa itu? Bubuk, pakai sepatu mengkilat, datang ke hotel Quran. Kirain saya ini pastor dari mana? Luar biasa. Ya Allah, sepanjang umur dan ya apa Allah yang dimuliakan. Ini kalau salah figur, repot kita. Orang tua sudah nggak bisa menjadi figur, nggak hadir di majelis ilmu, para ulama sudah nggak bisa menjadi figur. Mengenal Rasulullah kagak pernah dikenalin, Rasulullah nggak bisa menjadi figur. Akhirnya Pak, nyari sendiri itu figur. Lionel Messi main sepak bola. Kalau dia bisa suka nyanyi, demen nyanyi lagu-lagu, YouTube jadi setel, oh senangnya penyanyi ini, maka dia akan ngikutin dia. Hari ini anak-anak kita yang menjadi figur dalam hidup kita siapa? Apakah Rasulullah atau justru orang-orang non-muslim yang jadi penyanyi karena dia suka nyanyi? Yang menjadi pemain sepak bola karena dia suka sepak bola? Atau dia pemain voli? Figurnya Megawati, Megatron, sama semuanya itu. Anak-anak kita itu sedang memilih figurnya. Kalau kita nggak ngarahin, khawatirnya salah figur. Kalau figurnya itu baik, bisa diambil positifnya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebaliknya, kalau figur itu cara ngomongnya sudah kasar, kemudian jauh dari nilai-nilai Islam, ini pasti sedikit demi sedikit akan diikuti oleh anak-anak kita. Maka Rasul mengajarkan addibu auladakum bi hubbi nabiyikum, cintai nabi kalian. Penting. Yang kedua apa? Pelajaran yang harus kita ajarkan untuk anak-anak kita, wa hubbi ahli baitihi, supaya untuk mencintai keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi? Ada dua. Linasabin, oleh sebab nasabnya, ada darah keturunan Rasulullah. Dari Sayyidah Fatimah, Ali,
dari Hasan Husain terus turun Ja'far Shadiq dan seterusnya yang masih ada keturunan darah Rasulullah bisababi nasab, karena ada nasab, ada darah. Yang kedua disebut keturunan Nabi, disebut keluarga Nabi karena ada sebab, ada nasab, ada sebab. Semuanya diakui oleh Rasulullah. Salman Al-Farisi orang Persia, huwa min ahli. Salman itu termasuk keluargaku. Artinya apa? Bahwasanya orang-orang yang diakui mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah-sunnahnya, itu akan diakui menjadi keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-ulama warasatul anbiya, para ulama mereka pewaris para nabi. Pewaris nabi artinya para ulama adalah menjadi ahli baitihi, menjadi keluarga Rasul. Dari apa? Dari ilmu. Mereka mewarisi ilmu. Kalau ada keluarga secara nasab, mereka mewarisi darahnya, dan kalau mereka alim sekaligus mewarisi keilmuan. Ilmu ada dua. Kalau dia punya nasab, punya ilmu, dua jalur nasab, jalur sebab keilmuan. Nah, kita yang berketurunan Nabi nyari sebabnya apa? Oh, ngikutin akhlak Rasulullah, mudah-mudahan diakui menjadi keluarga Rasulullah. Ilmu kita jauh dah, belajar harus lupa mulu dah. Ngapalin ulhu, pagi hafal, siang lupa. Itu baru ulhu, belum yang panjang-panjang ya. Kalau dengan yang panjang pintar, Al-Baqarah aja udah. Alhamdulillah, ingatannya kuat. Kalau ngapalin Quran, alhamdulillah beliau dikasih kelebihan. Kalau ngapalin Quran kuat, tapi kalau ada janji lupa mulu. Ntar ini ya, baru diomong itu, ntar jalan pules, WC sebentar, balik lagi, lupa itu. Tapi alhamdulillah kalau Al-Quran dia kuat. Nah, ini juga kelebihan. Wahubbi ahli baiti, supaya kita memperkenalkan anak-anak kita terhadap keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min ahli baiti. Wa qiraatil Quran, kemudian kita diajarkan supaya mengajarkan anak-anak kita supaya senang baca Al-Quran. Pelajari, ajarkan anak kita abatasa, jahaho, adab, aiku, aiku, babibu. Diajarkan perkata, perkalimat. Setelah lancar baru masuk Al-Quran, masuk juz amma. Ini semuanya Pak, memberikan manfaat. Kita cinta Rasul, kembali kepada diri kita kemanfaatannya. Kita cinta keluarga Rasulullah, kemanfaatannya kembali kepada kita. Kita suruh belajar Al-Quran, kemanfaatan kita karena apa? Karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepada yang baca. Syafi'un musyaffa'un, bahwasanya syafaat Al-Quran itu pasti. Al-Quran syafi'un, pemberi syafaat, musyaffa'un, yang syafaatnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ruginya. Semakin jauh dari Al-Quran, rugi dewek. Semakin rajin dengan Al-Quran, menguntungkan dirinya sendiri. Al-Quran, kangen Al-Quran yang akan menuntun kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man ja'alahu amamahu khalfahu ilal jannah. Siapa orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, kata Al-Quran haram kita tinggalin, kata Al-Quran kerjain, kita berusaha untuk mengerjakannya, maka orang yang senantiasa patuh tunduk terhadap pedoman Al-Quran, khalfahu sabahu ilal jannah, maka akan dituntun oleh Al-Quran ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, wa man ja'alahu khalfahu, dan siapa yang menjadikan Al-Quran dibelakangkan, nggak peduli apa kata Al-Quran, pokoknya asal kita senang terabas, suka-suka kita, apa kata nafsu kita, nggak peduli apa kata Al-Quran, yang penting kita senang kita. Apakah kita senang hajar, sikat, udah dia membelakangkan
Al-Quran dibelakangkan, gak peduli aturan Al-Quran, maka dia akan dituntun, ditarik. Bahasa Betawi Pak, dijongkrongin tuh Al-Quran, jongkrongin dia supaya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajarin anak kita Al-Quran. Kenapa manfaat orang yang membaca Al-Quran? Fa inna hamalatal Quran, maka sesungguhnya orang-orang yang membawa Al-Quran, ini artinya bisa dia penghafal Al-Quran, dia pecinta Al-Quran, iku fi dillillah, orang yang hafal Al-Quran, nyinta cinta Al-Quran saja, Al-Quran akan bersyafaat sama kita. Apalagi yang hafal Al-Quran, luar biasa. Dijaga hatinya ada Al-Quran, dijaga Al-Quran yang akan menjaganya, gak bakal jasadnya hancur. Jaminan. Hari ini kita gak ada yang hafal 30 juz. Jangankan 30 juz, juz 30 saja belum hafal. Makanya kata para ulama, cukup ngambil satu saja udah, nggak usah hafal 30 juz, cukup satu surah saja, yaitu surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk, karena hadisnya sahih, siapa yang hafal tuh surat, dijaga setiap harinya, dibaca tidak ditinggalkan, maka dijamin jasadnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang jaga surah Al-Mulk? Siapa surah Al-Mulk? Allah yang berfirman, firman Allah. Maka itu bagi kita yang nggak bisa 30 juz, cukup satu surah Al-Mulk. Seperti tidak buru-buru ngapalin. Besok sudah hafal setor sama saya. Lulus bayar. Sebuku saja dah. Fa inna hamalatal Quran fi dhillah, orang-orang yang membawa Al-Quran, artinya dia adalah penghafal Al-Quran, dia adalah pecinta Al-Quran, fi dhillillah, sesungguhnya kelak mereka dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma la dhilla illa dhilluhu, nanti di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin orang-orang kepanasan matahari hanya beberapa jengkal. Makanya digambarkan dalam kitab-kitab tasawuf, Tabiul Ghafirin, Mau'izatul Mu'minin, bagaimana orang-orang bangkit dari kuburnya menuju alam mahsyar, mereka ada yang banjir keringat. Kita jam 12 jalan kaki ke pasar atau di jalan raya itu panas terik, kok bisa gobes tuh. Kita kira-kira keringatan apa enggak? Itu matahari jauhnya kayak. Nanti di alam akhirat begitu kita bangkit dari alam kubur, itu yang namanya matahari hanya beberapa hasta di atas kita. Makanya digambarkan ada orang yang kebanjiran, bahasa kita kelelep, bahasa Betawi kelelep. Ada yang kelelep sampai kelelep oleh keringatnya sendiri. Ada yang sampai telinga, ada yang sampai mulut, ada yang cuma sampai bahu, ada yang cuma sampai pusar doang. Kalau tidak sampai mata kaki aja dah. Karena apa? Disesuaikan dengan amaliyah. Disesuaikan dengan amaliyahnya. Lah kok gak rata yang lainnya kebanjiran, yang kelelep, yang lain kagak. Karena amaliyahnya secara otomatis itu keringatnya sendiri. Keringatnya sendiri. Tergantung amaliyah, semakin banyak kemaksiatannya, semakin banyak dosanya, maka dia akan kelelep oleh keringatnya sendiri. Na'udzubillah wa'iyadzubillah. Maka orang yang cinta Al-Quran, orang yang menjadi penghafal Al-Quran, ia tidak kepanasan, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Dan setelah mereka mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikumpulnya pun gak sembarangan orang.
ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi, mereka kelak orang-orang yang pecinta Al-Quran, menghafal Al-Quran, mereka akan bersama, berkumpul dengan para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabah. Ud'u Allah, mintalah kalian, berdoalah kalian kepada Allah. Adabnya, kalau kita minta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, wa antum muqinun, hendaknya kalian senantiasa yakin. Untuk apa? Bil ijabah, yakin bahwa doa kita, permohonan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus yakin, Pak. Sampean doa, begitu doa dalam hatinya, kira-kira dikabul apa enggak ya? Yakin enggak? Allah kagak bakal terima yang ragu-ragu. Yang yakin saja masih dua pilihan, apalagi yang dua, antara yakin, antara ragu-ragu dan yakin. Al-yaqinu la yazalu bisyak. Karena yang namanya keyakinan itu tidak bisa digantikan, tidak bisa hilang oleh keyakinan, oleh keraguan-raguan. Maka kalau engkau berdoa kepada Allah, hendaknya engkau yakin bahwasanya permohonanmu, doa-doamu dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil DP, ya Allah, duit ya Allah, sefadilah ya Allah, pedang cair ya Allah, pedang cair. Oke, 40 meter, panjang amat ya, 40 cm. Ya doanya kagak nangis beliau, biasa ya Allah, datengin toke ya Allah, lumayan. Lo kagak serius, harus serius. Wa antum muqinuna bil ijabah, yakin doamu akan diijabah, diterima oleh Allah, yakin. Apalagi ragu-ragu ya Allah, doanya banyak, setelah selesai kira-kira diterima apa enggak ya? Ya, ibarat kata orang sudah mau berjuang, selesai berjuang, habis belajar mau berjuang, kira-kira bisa enggak ya kerjainnya? Ya, udah mentah duluan dah. Kenapa kita harus yakin? Wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafil. Orang yang ragu-ragu dalam doanya itu termasuk orang la yastajib, yang doanya tidak akan diijabah oleh Allah. Karena orang yang ragu-ragu itu, doa min qalbin ghafil itu disamakan dengan doanya orang yang ghaflah. Hatinya lupa dengan Allah. Apa yang kita baca kita tidak tahu. Makanya doa itu yang kita tahu artinya, yang kita tahu maknanya. Sampean tahunya dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kalau kita tahu kan kita lebih khusyuk permintaan kita daripada pakai bahasa Arab. Doanya bagus Al-Quran, doanya bagus dari Rasulullah, doanya bagus dari ulama bahasa Arab. Tapi kita tidak tahu maknanya, kita apalin baik. Begitu apalin kita doa, kita nggak tahu tuh maksudnya kita baca itu apa. Ngambang. Makanya apa? Oh, pokoknya doanya saya pengen begini. Rangkai sendiri dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, jadikan anak saya anak yang soleh. Ya Allah, anak saya kok bedel banget. Sudah belajar, sudah dikasih guru privat. Kok kayaknya bodoh banget untuk memahami matematika, memahami ilmu-ilmu yang lainnya. Bukakan hatinya ya Allah. Nangis sama Allah. Jadi secara zahir ada usaha, secara batin orang tua harus banyak doa. Dua rengket ini jangan sampai ditinggalkan. Itu adalah yang diajarkan oleh ulama-ulama pesantren. Mereka bukan hanya sekedar mengajarkan di siang hari, di sore hari, di pagi hari, tapi mereka orang-orang ulama dulu ya, ulama dulu nih, kiai dulu, kiai sekarang mah pada baik dah. Makanya ulama dulu, kiai dulu, jadi semua santrinya.
Kita bayangin saja kalau ngaji itu cuma gini doang, nggak pernah dibahas kayak gitu satu persatu. Tawi ikum terus dibaca gitu doang udah. Tapi begitu pulang tuh santri, masya Allah, yang diajarkan hanya kitab-kitab dasar Fathul Qorib, paling gede-gede Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Tapi begitu pulang tuh santri, masya Allah, kitabnya ngalahin kiainya. Kenapa? Berkahnya kiai. Takriman wa ta'ziman wa mahabbatan. Santri yang cinta kiai, santri yang mahabbah dengan kiai, kemudian dia mentaati sami'na wa ata'na. Kalaupun tidak ada kecocokan, dia akan menyampaikan dengan cara-cara yang baik. Jangan cara-cara yang frontal. Wah, kiainya dipermalukan di depan umum. Na'udzubillah wa ya'udzubillah. Orang yang kayak begini, insya Allah agak manfaat ilmunya. Artinya di masyarakatnya dia dipakai orang lain, tapi ilmunya itu untuk memanfaatkan orang lain. Gak berkah, gak berkah. Karena ngaji di pesantren itu yang sekarang saya anggap, ya Allah, monoton. Tapi begitu kembali ke wilayah, ke daerah masing-masing, masya Allah. Orang saya belum punya teman orang Banten, bodoh ngajinya bodoh, kitabnya bodoh. Sekarang begitu beralih Facebook, masya Allah, jadi kiai punya pesantren. Ya Allah, karena berkahnya memang itu takdimnya luar biasa tuh orang. Takdimnya luar biasa, wiridanya kuat, orang Banten kuat. Tukang ngamalin ilmu-ilmu. Nah itu keberkahan seorang kiai, keberkahan seorang ulama, ikhlas menjadi khadim, menjadi pelayan kiai, masya Allah, keberkahannya luar biasa. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, ini la yastajibu du'a min qalbin ghafilillah, tidak akan diterima doa orang yang hatinya ghaflah, hatinya syak, ada keraguan-keraguan di dalam hatinya. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Barangkali sebelum saya tutup ada yang perlu dimusyawarahkan, saya persilakan.